Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curahan rahmat dan hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah di hari ini, di hari yang berbahagia ini, masih dalam program I Love Monday, ya, I Love My Job, ya, kita masih bisa melanjutkan bersama-sama aktivitas kita. Kita bisa bekerja, kita bisa beraktivitas, ya, meskipun mungkin sebagian kita masih WFH, ya, bekerja dari rumah masing-masing, tetapi alhamdulillah ala kulli hal ini kenikmatan yang patut kita syukuri bersama-sama. Bagi sahabat sekalian yang masih terbaring misalnya karena sakit, ya mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, ya Allah berikan kesehatan dan kesembuhan, Allah kembalikan kondisinya seperti sedia kala, dapat beraktivitas sebagaimana yang diharapkan bersama-sama. Dan juga mungkin bagi sahabat sekalian, kaum muslimin dan muslimat, apabila ada saudaranya yang sudah terlebih dahulu dipanggil Allah ya karena pandemi seperti ini, ya kita doakan juga mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosa, salah dan khilafnya, yang dilipat gandakan pahala amal solehnya dan ditempatkan di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melanjutkan tema tentang bagaimana hukum menggunakan e-wallet, ya, dan kita sekarang masuk terkait dengan hukum cashback, ya, voucher, diskon dari e-wallet atau dari dompet digital. Dalam pembahasan sebelumnya kita mengupas bahwa secara umum e-wallet itu hukumnya adalah mubah bolehnya, karena di samping dia memudahkan dalam transaksi, juga banyak keunggulan dan keutamaan-keutamaan lainnya ya dari e-wallet, ya, di antaranya memudahkan transaksi, kemudian kita bisa menjadi lebih bisa menghitung ya berapa pengeluaran dan berapa pemasukan. Kalau dalam dompet biasa kan kita tidak tahu kadang-kadang berapa isi dalam dompet kita ya, terutama kalau kita sudah belanja di beberapa tempat. Kita kadang main ambil dan main mengeluarkan saja, dan kembaliannya kadang sebagian kita masukkan kembali ke dompet, kadang tidak. Nah, di dompet digital itu setiap yang kita belanjakan akan ada historinya. Kita akan tahu berapa jumlahnya dan kita tahu saldonya berapa, sehingga kita bisa lebih memanage keuangan kita. Dan juga di samping itu ya tadi ya memudahkan transaksi, pembayaran-pembayaran, ya beli pulsa, bayar token PLN, ya kemudian tagihan-tagihan dan lain sebagainya, ya, bahkan untuk infak pun lebih mudah ya, bahkan dibandingkan dengan transfer di bank yang menggunakan e-wallet itu lebih mudah dan bahkan tanpa potongan. Ya, kalau misalnya saya punya rekening di bank syariah dan saya ada layanan infak di situ ya, di salah satu bank syariah, kalau kita donasi by transfer di bank tersebut kadang masih dikenakan ada biayanya ya, tetapi kalau di e-wallet itu umumnya tidak ada biayanya. Nah, jadi secara umum hukum menggunakan e-wallet itu adalah boleh, di samping memudahkan dan lain sebagainya, juga memiliki banyak keuntungan sehingga dia hukumnya boleh. Nah, yang jadi pertanyaan besar adalah apabila dalam e-wallet tersebut muncul cashback, voucher, diskon, ya, dan yang sejenisnya, ya, apakah ini hukumnya boleh atau tidak? Nah, terkait dengan hal ini, sahabat sekalian yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa diskon, cashback, dan yang sejenisnya atau voucher itu ada pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya tidak boleh. Ya. Apa dasarnya mengatakan hukum tidak boleh? Karena diskon, cashback, voucher, ya, atau gratis ongkir dan lain sebagainya ini ya difahami oleh sebagian kalangan sebagai mengambil manfaat dari hutang. Ya, sebagaimana kita kupas dalam pembahasan sebelumnya, ya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau kita melakukan top up di dompet digital, ya, seperti di GoPay, di OVO, di ShopeePay, ya, di Dana,
ya dan yang sejenisnya, maka ada sebagian yang menganggap bahwa dana yang kita top up itu adalah sebagai qard hutang. Ya. Nah, oleh karena dia dianggap sebagai qard atau hutang, ya, maka dalam kerangka berpikir seperti ini, konstruksi fikih seperti ini, maka apapun diskon yang didapatkan akan menjadi riba. Ya, kalau kerangka berpikirnya seperti itu. Kenapa? Karena memang dalam kaidah ya dan juga dalam definisi riba, bahkan juga riwayat ya itu disebutkan riba itu adalah kullu qardin jaru alaihi naf'an. Setiap qard ya pinjaman yang di dalamnya itu ada manfaat. Manfaat itu bisa berupa kalau dikembalikan ya pinjam 100.000 dikembalikan 105.000, maka 5.000 tambahannya itu adalah manfaat. Atau manfaatnya itu berupa ada orang pinjam uang ke saya tapi dia menggadaikan sepedanya, nanti sepedanya saya pakai selama uangnya belum dilunasi. Nah, menggunakan sepeda itu adalah manfaatnya. Nah, demikian juga dalam penggunaan e-wallet ini, ya difahami oleh pendapat yang pertama ini bahwa ketika kita melakukan top up, maka top up kita dianggap sebagai qard, sebagai hutang, ya. Karena dia sebagai hutang, maka segala manfaat yang muncul seperti cashback, voucher, diskon, gratis ongkir, gratis ini itu, poin dan lain sebagainya, maka itu dianggap sebagai riba. Ini kalau konstruksi takyif fikihnya dilihat dari sisi bahwa ini sebagai qard. Nah, yang kedua adalah ada yang mengatakan bahwa ini hukumnya boleh. Ya, dia memandangnya dari sudut bahwa dana yang di top up itu sama sekali bukan qard. Kenapa? Karena yang pertama adalah ketika orang yang menggunakan e-wallet tersebut melakukan top up, dia sama sekali tidak punya niat meminjamkan uangnya kepada pihak penyedia ya, penyedia layanan dompet digital tersebut. Ya, dia tidak dalam rangka niat itu. Yang kedua juga dalam perundangan itu diatur oleh pemerintah ya oleh regulator bahwa dana dompet digital itu tidak boleh digunakan oleh bank untuk pembiayaan bank ya atau digunakan oleh si penyedia layanan ya untuk kegiatan lain di luar daripada kewajiban si penyedia layanan kepada merchant dan kepada toko dan lain sebagainya. Ya, jadi nggak boleh sehingga dia dana tersebut memang tidak digunakan, maka dia tidak menjadi qard. Nah, kalau dia tidak menjadi qard, dia menjadi apa? Dia menjadi al-ijarah al-mausufah fi zimmah. Ya, menjadi jasa ya yang dibayar di muka tapi jasanya itu diambilnya belakangan. Ya, baik jasanya itu nanti ada berupa barang ya, seperti membeli makanan atau mengantarkan atau jasa berupa mengantarkan sesuatu, mengantarkan barang, dokumen ya, atau membeli obat atau membeli apa segala macam ataupun yang lain-lainnya. Maka ini menggunakan konsep ijarah al-mausufah fi zimmah. Nah, ijarah mausufah fi zimmah ini adalah konsepnya jasa. Ya, sehingga selama jasanya itu terukur ya. Kalau kita lihat misal di salah satu platform dompet digital ya sebut saja misalnya GoPay atau OVO ya. Itu jasa layanannya sudah teridentifikasi. Kalau mengantarkan itu memang mengantarkannya kita nggak tahu kemana, tetapi harga per kilonya di waktu-waktunya itu ada ya. Misalnya per 1 kilo sekian rupiah. Jam-jam sibuk misalnya hari kerja jam 6 sampai jam 9 itu udah ada ada range harganya. Jam 9 sampai jam 12 ada harganya. Saya tidak hafal berapa harganya, tapi ada tarif yang sudah ditentukan. Demikian juga dengan jasa untuk misalnya membeli makanan dan lain sebagainya. Sudah ada tuh makanannya sudah ini semuanya ya sudah ada semuanya dan kita tinggal pilih saja. Nah, kemarin ilustrasi yang paling sederhana yang kita coba contohkan adalah seperti saya mau renovasi rumah, kemudian saya perlu bahan material yang banyak ya dan saya kenal dengan Pak Haji yang pemilik toko material, maka saya deposit dana di sana. Pak Haji ini saya mau beli barang gitu ya, tapi ini uangnya saya bayar dulu di muka.
Karena kebutuhan tukang saya belum tahu apa, tapi ya kira-kira apa, nggak jauh-jauh dari pasir, semen, batu bata, paku gitu, cat ya, kira-kira begitu ya, aquaproof apa dan lain sebagainya. Nanti anytime tukang saya datang meminta bahan bangunan, kasih aja Pak Haji gitu. Ini uangnya udah saya bayar di muka. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini namanya ijarah mausufah fi zimmah, sehingga dihukumi boleh. Kalau ijarah mausufah fi zimmah, maka uang yang dibayar itu adalah sudah menjadi milik siapa, si penyedia layanan. Ya, si penyedia layanan ya, sudah jadi milik GoPay, milik OVO, milik yang lain-lainnya. Jadi kira-kira begitu. Dan oleh karena itu, kalaupun nanti ada diskon yang muncul dari situ, itu nggak masalah, boleh. Ya, kenapa? Karena sudah berpindah kepemilikannya. Oke. Nah, ada yang pendapat yang ketiga yang ini perlu dibedakan. Ya, dibedakan seperti apa? Yang pertama adalah dari sisi ada dompet digital yang sifatnya itu khusus dan ada dompet digital yang sifatnya itu umum. Ya, kalau yang sifatnya khusus itu contohnya seperti GoPay dan OVO ya, itu sifatnya umum, sifatnya khusus, maaf. Ya, khusus artinya bahwa kalau GoPay dia hanya menyediakan jasa layanan ya untuk Gojek aja gitu ya, dengan segala turunannya. Ya, dan tidak bisa digunakan ke yang lain-lain kecuali yang punya kerjasama gitu. Demikian juga dengan OVO yang milik Grab. Dan juga mungkin ada yang sejenis. Kira-kira begitu, dia khusus. Karena dia sudah khusus, itu tertentu tuh. Jadi tidak goror dia. Isu gorornya menjadi hilang. Kalaupun ada gorornya, itu goror yang yasir. Kan goror terbagi tiga ya. Ada goror yang fahish, goror yang mutawasid, sama goror yang yasir. Ya. Goror yang fahish itu yang berat, nah ini yang menjadikan akad itu rusak. Ya. Beli barang tapi nggak tahu barang yang dibeli apa. Gitu. Nah itu goror yang fahish. Nah kalau begitu, itu otomatis nggak akadnya cacat ya. Tapi kalau yang di dompet digital yang khusus seperti ini, maka dia akadnya ataupun objeknya itu dia tidak goror ya, karena tertentu jasa pengantaran per kilo berapa, jasa barang apa, jasa pengantaran berapa dan seterusnya. Ini yang khusus. Nah, yang kedua adalah yang umum. Nah, yang umum ini seperti Dana, Link, ya, Link aja, ya, Isaku dan lain sebagainya. Ini yang umum. Nah, kalau yang umum ini memang dia betul ada isu goror di sini. Ya, karena dia nggak tahu buat beli apa-apa segala macam. Ya, jadi nanti hukumnya akan berbeda. Oke, sahabat Muslim yang disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita lanjut, ya, yang dibedakan kita jeda dulu. Ya, jangan kemana-mana, sabar. Ya, nuntut ilmu harus sabar. Ya, jadi jangan buru-buru, tapi juga jangan leha-leha. Ya. Tapi insya Allah tengah-tengah mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tunggu dulu ya, ada yang mau lewat berikut ini. Insya Allah setelah ini kita lanjutkan bersama-sama. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Sekali lagi ya, mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya dimudahkan Allah, yang rezekinya lagi seret mudah-mudahan dilancarkan ya, yang lagi ada himpitan dan kesulitan mudah-mudahan dimudahkan dan dilapangkan. Nah, jadi ada yang mengatakan tidak boleh karena dianggap sebagai qard dan segala macam bentuk cashback, voucher, diskon dari qard itu adalah riba. Jadi kita paham tuh kenapa ada yang tidak membolehkan misalnya ya. Kita paham. Kenapa juga ada yang membolehkan secara mutlak ya. Nah, itu karena memandangnya ini sebagai ijarah mausufah fi zimmah, ya, sebagai jasa yang uangnya dibayar di muka gitu. Maka dia boleh.
gitu kan. Nah, ada pendapat yang ketiga, tengah-tengah dia. Dia dibedakan dulu ya. Dibedakan ya. Ada dompet digital yang sifatnya itu khusus dan umum, yang khusus itu seperti GoPay, OVO yang dia memang spesifikasinya udah jelas. Pengantaran itu per kilonya berapa, dalam kota luar kota juga ada ya. Kemudian makanan juga ada, apa segala macam ada, semuanya sudah jelas ya. Seperti kita masuk ke toko, udah jelas semuanya udah ada. Jadi kita masuk ke toko langsung deposit di kasir, nih uang saya nih 1 juta gitu. Nanti belanja apa segala macam baru nanti dikurangi atau diambil dari uang yang kita titipkan tersebut. Nah, ada juga yang sifatnya umum seperti Dana, Link, ya Link aja ya, Isaku dan lain sebagainya. Nah, ini yang sifatnya umum. Nah, kalau yang sifatnya umum ini memang ada isu goror di dalamnya. Kalau yang khusus tadi tidak ada isu goror. Kalaupun ada gorornya goror yang yasir ya, goror yang ringan, dan goror yang ringan itu diperbolehkan oleh para ulama ya. Contoh seperti membangun rumah ya, atau membeli rumah, kan ada pondasinya nggak kelihatan, itu goror, tapi itu termasuk goror yang diperbolehkan ya. Jadi kira-kira begitu. Nah, sebelum kita kupas lebih lanjut, kita lihat dulu yang dibedakan lainnya juga. Ada yang melihatnya dari sumber diskonnya. Sumber diskonnya dari mana? Kalau sumber diskonnya itu dari merchant, itu boleh. Tapi kalau sumber diskonnya dari penerbit, ya seperti dari GoPay-nya atau dari OVO-nya, maka menjadi tidak boleh. Ya. Nah, untuk lebih lanjutnya, lebih rincinya, mari kita bahas secara lebih detail. Ini kira-kira gambaran umumnya begini. Nah, pendapat yang pertama itu mengatakan bahwa cashback, voucher, diskon, ya, free ongkir dan lain sebagainya itu adalah riba karena tadi argumen yang dibangun itu adalah bahwa dana top up yang di top up oleh pengguna ke dompet digital itu dianggap sebagai core. Ya. Ketika saya mentop up ke GoPay, ke OVO, maka itu dianggap bahwa saya sedang meminjamkan uang kepada GoPay atau OVO. Ya. Nah, karena konstruksinya seperti itu, bisa difahami kenapa dikatakan riba. Ya, karena setiap pinjaman ya itu kalau menimbulkan manfaat, maka manfaatnya riba. Itulah makanya kalau gadai ya, kita menggadaikan sesuatu, kemudian barang yang digadaikan itu dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman, maka dia berarti memanfaatkan sesuatu atas hutang gitu ya. Maka itu riba jatuhnya. Maka di sini juga gambarannya kira-kira begitu. Dia kita memanfaatkan diskon, voucher, cashback dan lain sebagainya dari hutang yang kita berikan kepada GoPay. Ya, maka kalau konstruksinya seperti ini kita bisa memahami bahwa itu adalah riba. Meskipun ya, apakah ini court atau tidak ini diskusiable ya. Yang pertama dari sisi si pentop up tidak pernah punya niatan untuk meminjamkan uang ya. Yang kedua, dana itu nggak dipakai ya oleh penyedia ya, penyedia layanan, penyedia jasa, dan aturan undang-undang tidak membolehkan untuk dipakai. Paling banter disimpan di bank ya. Paling banter disimpan di bank dalam rangka pertama security ya, keamanan dalam dana, nggak mungkin taruh di bawah bantal kan. Yang kedua kemudahan bertransaksi. Jadi ketika nanti dibutuhkan untuk membayar driver, membayar toko dan lain sebagainya langsung di debit ya dari situ. Kira-kira gambarannya begitu ya. Nah, yang kedua adalah yang mengatakan bahwa ini bukan riba, konstruksi yang dibangun adalah bahwa akad yang digunakan merupakan akad ijaroh mausufah fi zimmah ya, yaitu akad di mana kita membayar jasa yang jasanya itu dibayar di muka, tetapi manfaat dari jasanya kita nanti belakangan. Kira-kira begitu. Sehingga itu muncul diskon, muncul voucher, ataupun gratis ongkir, dan lain sebagainya, itu nggak masalah. Kenapa? Ya karena itu sudah jual beli. Nah, ini juga kata kunci ya, yang mengatakan bahwa ini bukan riba, bahwa semua yang muncul tadi, cashback, voucher, diskon, itu muncul dari transaksi jual beli. Baik jual beli barang maupun jual beli manfaat, yaitu jasa, bukan dari hutang. Ya. Oke, jadi ini cara pandangnya ya. Sahabat sekalian disayangi Allah, minimal kita bisa memahami konstruksinya. Nah, yang ketiga adalah yang membedakan tadi. Ya, ada yang membedakan dari sisi dompet digitalnya yang khusus dan yang umum, ada yang membedakan dari sisi siapa yang ngasih diskon.
penerbit atau merchant. Ya, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita bahas yang khusus dan umum dulu nih, khusus dan umum dulu. Kalau yang khusus, ya, itu contohnya tadi seperti GoPay, OVO, ya. Dan ini adalah khusus untuk layanan yang memang hanya platform itu yang yang menyediakan dan hanya digunakan untuk membayar platform mereka saja. Ya, kecuali mungkin ada pihak-pihak lain yang punya kerjasama, ya. Tapi ini contohnya adalah seperti GoPay. Saya top up uang di GoPay misalnya 200.000, ya. Maka uang itu hanya bisa saya gunakan untuk membayar fasilitas GoPay, tidak bisa saya gunakan untuk membayar saya naik Grab, gitu. Kalau naik Grab ada lagi dompet digital yang lain, yaitu OVO, gitu. Kalau yang GoPay hanya GoPay aja. Ya, jasa antar jemput, jasa beli makanan, jasa antar barang, jasa macam-macam. Tapi hanya GoPay saja, dan itu sudah teridentifikasi semua. Seperti kalau kita masuk ke rumah makan, menunya dan harganya ada semua. Nah, gitu ya. Atau kita masuk ke toko, sudah tertera semua tuh. Kalau masuk ke minimarket, ya sudah ada harganya semua di masing-masing item barangnya. Jadi kalau seperti ini, maka hukumnya menjadi boleh, ya. Dengan alasan apa? Bahwa jasa yang disediakan itu dia maklum, jelas. Orang ada kok, jasa barangnya ada, harganya ada, jenisnya kelihatan, speknya jelas, gitu. Ya, maka ini hukumnya boleh karena dia maklum. Kalaupun katakanlah ada yang mengatakan itu goror, gorornya yasir. Bukan goror yang fahish, ya, bukan goror yang berat, tapi goror yang ringan. Ya. Nah, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ijarah mausufah fi zimmah. Ya, seperti yang pendapat kedua tadi, ini ijarah mausufah fi zimmah. Cuma syaratnya dia harus tertentu, tidak boleh yang umum. Nanti kalau yang kartunya ataupun yang dompet digitalnya umum, dia ada isu gorornya, ya, maka dia tidak boleh. Nah, oleh karena itu di yang khusus ini diskon itu muncul dari jual beli bukan dari kort, maka dia hukumnya boleh. Jadi kalau yang khusus seperti tadi GoPay apa segala macam itu masih boleh. Tapi ini belum tuntas ya, sahabat sekalian yang disayangi Allah, karena nanti di akhir saya akan sampaikan bahwa ada catatan terkait dengan catatan di GoPay, catatan di OVO, catatan di uang di kartu elektronik ya seperti e-tol, e-money dan lain sebagainya, itu ada catatan-catatannya ya. Nah, yang kedua adalah dari sisi kartu digital ataupun dompet digital yang sifatnya umum. Bisa digunakan di semua merchant seperti Link Aja, Dana, Isaku, ya, dan yang lain-lain. Dia tidak tertentu. Artinya dia bisa digunakan di mana saja, apa saja. Dan kalau ini memang ada isu goror, ya. Dan ini memang sepakat kalau ada diskon dan lain sebagainya, itu dikatakan tidak boleh. Ini sepakat. Kenapa? Ada isu goror di dalamnya. Ya terlalu luas gitu. Beda banget sama yang khusus. Kalau yang khusus itu kan udah spesifik. OVO, GoPay udah jelas tuh item-itemnya apanya segala macam ya. Sudah ada harganya dan lain sebagainya. Kadang harga berubah, tapi range-nya nggak jauh-jauh, harga berubahnya nggak jauh-jauh. Sebagaimana juga kadang kita ke pasar juga beli cabai hari ini dengan beli cabai kemarin harganya berbeda gitu kan. Kurban kambing juga sebelum hari raya dan sudah hari raya juga harganya berbeda. Jadi, tapi perubahannya ya masih dalam range yang wajar sehingga dia bisa difahami dan itu boleh. Tapi kalau yang sifatnya umum ada diskon dan lain sebagainya, sepakat bahwa ini ada isu horor di dalamnya. Kecuali mungkin mau memakai pendapat yang kedua tadi, ya, yang memang disapu rata, semuanya adalah ijarah mausufah fi zimmah. Ya, cuma lagi-lagi ya saya sampaikan tadi bahwa objek ijarahnya menjadi agak goror di sini, bukan malah agak goror ya goror ya. Kalau saya cenderungnya kalau yang sifatnya umum itu tidak boleh ya karena goror. Tapi kalau yang sifatnya khusus masih bisa dipergunakan diskon, voucher dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang melihatnya dari pendekatan sumber diskonnya itu dari mana. Nah, kalau sumber diskonnya itu dari penerbit, ya, seperti dari GoPay, dari OVO, dari Link Aja, dari Isaku, dari Dana dan lain sebagainya, ini tidak boleh, ya. Ya, kecuali tadi e-wallet yang sifatnya khusus. Kalau e-wallet yang sifatnya khusus itu masih boleh dengan prinsip ijarah mausufah fi zimmah. Nah, ada juga yang memandangnya kalau yang dari merchant, ya. Jadi dari merchant itu
saya beli bubur ayam misalnya pagi-pagi sarapan mau pakai jasa GoPay. Ya. Nah, yang ngasih diskon adalah si tukang buburnya. Ya. Tukang buburnya berkah insya Allah. Makanya kan ada tukang bubur naik haji ya, walaupun sekarang hajinya tertunda. Ya. Nah, apa namanya? Si tertera harganya misalnya 15.000, tapi dia ngasih diskon jadi 12.500 gitu. Ya, maka diskon 2.500 dari setiap satu porsi bubur itu kalau yang menerbitkan atau yang memberikan diskon itu adalah merchant, maka hukumnya dia menjadi boleh. Ya. Kenapa? Karena diskon muncul dari BI bukan dari court. Ya. Merchant tidak ada kaitannya dengan uang yang di top up di wallet. Dia jual beli aja. Dan kita perlu ingat ya tadi bahwa kartu ataupun dompet digital itu hanya alat bayar saja, ya, hanya alat bayar saja. Kira-kira begini ya konstruksinya, bahwa dilihat dari sumber diskonnya atau dari mana, dari penerbit atau dari merchant. Kalau dari penerbit, ya ini umumnya mengatakan tidak boleh karena memang di situ ada indikasi bahwa ini lebih mengakomodir pendapat yang mencenderungkan bahwa dana yang di top up itu adalah sebagai court ya. Tapi kalau dilihat bahwa ini sama dengan ijarah mausufah fi zimmah dan dengan catatan bahwa ijarah mausufah fi zimmahnya adalah yang khusus ya, bukan e-wallet yang umum, maka itu masih boleh. Nah, kalau dari merchant yang menerbitkan diskonnya ya, dari tukang bubur, dari tukang soto ya. Kalau di tempatnya Kang Firman di Cimahi ya itu tuh lontong pada larang ya, tupat pada larang ya. Nah, itu misalnya dapat diskon dari akang yang jualnya tadinya 15.000 jadi 12.000, maka itu sepakat bahwa itu boleh karena diskon tersebut muncul dari jual beli bukan dari court. Sahabat sekalian yang disayangi Allah, sahabat Asa TV yang disayangi Allah, jangan kemana-mana, kita masih lanjut. Ini belum tuntas, belum selesai. Ada dawabit wal hudud, rambu-rambu. Gimana sih ya supaya dompet digital itu yang kita gunakan harus ataupun bisa sesuai dengan syariah sehingga terbebas dari yang diharamkan supaya kita juga tumakninah, nyaman dan aman. Ya jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, syukron katsiran, terima kasih banyak masih setia menunggu dan menanti pembahasan kita selanjutnya untuk sama-sama kita mengaji dan mengkaji ya, tentang dompet digital berbasis syariah. Itu seperti apa sih akadnya gitu ya. Ada beberapa pendekatan akad yang digunakan yang sebenarnya tadi juga sekilas sudah kita singgung ya sebenarnya ya. Jadi ada yang pertama adalah akad antara pemegang kartu atau pemegang aplikasi ya dengan penerbit. Ya, akad antara pemegang kita ya yang menggunakan dompet digital dengan penerbit itu bisa menggunakan beberapa pendekatan akad. Yang pertama adalah menggunakan akad wadiah. Wadiah itu adalah seperti titipan. Jadi seseorang menitipkan sesuatu. Ya, saya menitipkan sesuatu kepada si fulan. Ya, Pak, saya titip uang dong nih. 500.000 ya, biasanya sih kalau yang nitip ini kalau saya sebagai guru ya biasanya anak-anak didik saya yang masih kecil-kecil ya, misalnya mungkin di SD di pesantren yang masih kelas-kelas 1 ya. Itu biasanya orang tua nitip uang
uang untuk anaknya, kebutuhan anaknya kepada guru walinya yang ada di pesantren. Ya, nih, buat kebutuhan anak saya ini 500.000 ya Pak Ustadz, nitip untuk kebutuhan dia sebulan gitu ya. Maka anytime dia butuh ya dia minta anak santri tersebut kepada saya sebagai guru, nanti saya akan memberikannya. Ini adalah konsep akad wadiah. Nah, ada juga yang menggunakan akad qard ya. Kalau qard tadi hutang. Memang ada konsepsi bahwa kalau ada orang nitipin uang ke saya, jadi ada orang nitipin uang ke saya, santri nitipin uang ke saya, Pak Ustadz titip uang dong nih. Uang itu setelah dititipin ke saya pakai. Saya pakai dulu buat beli buku, saya pakai dulu buat belanja segala macam. Maka status uang itu berubah dari wadiah menjadi qard-nya. Memang ada apa namanya? Ada teori seperti itu ya. Tetapi untuk kasus di dompet digital ini ya memang dikatakan qard dia ya, kalau boleh ada istilah baru namanya qardun naqis ya. Ini qardnya tidak sempurna. Yang pertama adalah dari sisi kita ketika top up tidak niat untuk melakukan memberikan pinjaman. Yang kedua adalah bahwa secara regulasi diatur oleh pemerintah bahwa dana yang di top up kepada penerbit ya oleh kita pengguna ya, pemegang itu tidak boleh digunakan kecuali hanya untuk kepentingan pembayaran kebutuhan kita. Misalnya ke driver ojol atau ke merchant ya, ke toko, ke restoran, ke dan lain sebagainya. Ya, dan juga ada lagi ketentuan bahwa kalau dana ini hilang itu tidak ditanggung, tidak dijamin, itu kesalahan kita. Jadi ini sudah 3 bukti yang mengatakan, yang menggambarkan bahwa ini bukan qard. Tetapi lagi-lagi kita juga menghargai kalau memang tetap kekeh, enggak Ustaz, menurut saya tetap qard, ya nggak apa-apa. Konsekuensinya adalah bahwa kalau akad antara penerbit dengan pemegang dompet digital itu dikatakan sebagai qard, ini konsekuensinya maka diskon apapun yang muncul itu jadi riba. Diskon, voucher, poin, gratis ongkir, gratis apa segala macam itu jadi riba, gitu ya. Ini konsekuensinya. Kemudian yang kedua ada akad antara penerbit dengan para pihak. Karena di sini kalau nanti kita lihat, nanti akan kita lihat ada skemanya. Di dalam dompet digital ini banyak pihaknya ternyata, bukan hanya antara kita dengan penerbit ya, dengan penyedia platform GoPay dan OVO, enggak, tapi ada kita sebagai pemegang ya atau pengguna ya. Kemudian yang kedua ada penyedia platform ya yang disebut dengan penerbitnya. Yang ketiga ada bank ya, karena seperti apa, penerbit tidak boleh, dia tidak mungkin menyimpan uangnya di brankasnya sendiri atau di bawah bantalnya ya, beresiko, harus diletakkan di bank ya. Nah, kemudian ada lagi apa namanya, pihak yang membantu penerbit, namanya saya lupa tuh, equerry atau apa ya. Jadi yang nanti dia yang ngurusin itu tuh, ngurusin pembayaran ke merchant apa segala macam. Kemudian yang berikutnya adalah ada merchant atau toko, restoran dan lain sebagainya. Jadi banyak pihak yang terlibat di sini. Ya, nah, akad penerbit dengan para pihaknya itu bisa menggunakan akad ijarah jasa. Ya. Seperti misalnya antara penerbit dengan pihak bank itu bisa menggunakan akad jasa, atau antara penerbit dengan pihak yang mengelola dan mengatur manajemen pembayaran dan lain sebagainya ya, equerry-nya tadi itu bisa menggunakan akad ijarah ya. Yang berikutnya adalah bisa juga menggunakan akad jualah ya. Akad jualah dalam hal misalnya pihak mitranya penerbit dia bisa melampaui transaksi sekian ya, maka dia mendapatkan fee komisi dari penerbit sejumlah sekian misalnya, yaitu jualah. Atau bisa juga menggunakan akad wakalah bil ujroh. Dan ini akad ijarah, jualah, wakalah bil ujroh ini juga sudah diatur ya di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Di antaranya adalah fatwa tentang uang elektronik syariah ya, fatwa DSN nomor 116 tahun 2017 ya. Jadi bisa menggunakan akad-akad ini ya.
Oke, ini gambaran umumnya. Nah, kemudian kita lihat ini kira-kira nih skema akadnya, ya, skema transaksinya. Kalau kita lihat di sini, ya, ini yang kuning ini kita nih. Ya, ini kita kira-kira ketika kita menggunakan e-wallet dompet digital, kita bertransaksi dulu, kita melakukan perjanjian dulu ya eh, dengan penyedia jasa e-wallet, ya, dengan penerbit. Kalau bahasa di undang-undang penerbit. Jadi kita melakukan perjanjian dengan penerbit. Kita buka aplikasinya, download dulu di Play Store misalnya, kemudian kita daftar ya. Nah, begitu daftar isi nama, alamat email, nomor handphone apa segala macam. Nanti biasanya ada term and condition ya, syarat dan ketentuan. Nanti setelah itu kita setuju, centang, tek ya. Nah, dan kalau kita udah centang berarti kita tanda setuju dan kemudian nanti ada akad di situ ya. Nah, secara umum kita setuju dan nanti kita disuruh foto lah ya, disuruh foto selfie, megang KTP apa segala macam kira-kira begitu. Nah, setelah kita punya perjanjian dengan penyedia jasa ini ya, lantas kita nanti akan dibikinkan akun atas nama kita. Ya, misalnya saya atau seseorang namanya Budi ya. Maka Budi ini kalau nama Budi karena dari kecil kalau belajar ya dulu mungkin kalau zaman jadul banget ya, masih belajarnya ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi ya. Yang paling gampang diingat. Nah, setelah kita atau si Budi tadi melakukan pendaftaran, dia akan mendapatkan akun e-wallet atas nama dia ya, nama Budi Raharjo atau Budi siapa gitu ya, Setiawan ya dan seterusnya. Dia akan mendapatkan aplikasi atas nama dia, ya, akun atas nama dia. Nah, kemudian dia bisa men-top up di sini. Dia top up, ya, uang misalnya senilai Rp250.000. Nah, muncullah saldo di sini Rp250.000. Nah, karena dia sudah punya saldo di sini Rp250.000, suatu ketika Budi pengen pulsanya habis. Wah, pulsa saya habis nih. Isi pulsa dia bisa menggunakan itu. Tag ke sini isi pulsa misalnya Telkomsel atau XL ya atau Mentari misalnya isi pulsa 25.000 tek gitu. Dia nggak perlu membayar lagi dengan uang cash. Nanti secara otomatis kalau dia menggunakan aplikasi ini ya, menggunakan aplikasi ini maka pulsanya akan terisi sejumlah dengan nilai yang dia inginkan dan nanti pembayarannya itu dilakukan dari sini, dari akun uang yang sudah tadi dia top up, nanti langsung akan dibayarkan oleh pihak penyedia jasa. Nah, penyedia jasa ini kerjasama dengan pihak prinsipal bank. Dan bank ini juga kan nggak ngurusin yang kecil-kecil ya. Dia juga kerjasama dengan pihak acquirer namanya ya. Bacanya apa sih ya? Acquirer ya. Ada yang baca acquire, ada yang baca acquirer ya. Bekerjasama dengan acquirer ini yang kemudian nanti pihak acquirer inilah yang dia atas perintah penyedia jasa e-wallet ini ya tolong bayarkan ke merchant ini ya pulsa dan seterusnya senilai Rp25.000. Maka dari akun sini dibayarkan oleh bank ya melalui acquirer ke merchant yang ini senilai Rp25.000 gitu. Dalam kondisi tertentu ada diskon, ya, harusnya Rp25.000 dapat diskon malah menjadi Rp22.000. Nah, boleh nggak? Nah, itu sudah kita bahas tadi. Kalau pendekatannya adalah pendekatan ijarah mausufah fi dhimmah, boleh. Kalau pendekatannya adalah qard, maka dia tidak boleh. Ya. Kalau saya lebih setuju pendekatan yang ketiga dipilah. Ya. Kalau dia tadi pakainya dompet digital yang umum, maka ada isu gharar di dalamnya. Tapi kalau dompet digital yang khusus, maka itu masih boleh. Demikian juga ketika dia mau beli makanan di restoran, ya, maka dia tinggal pesan lewat aplikasinya itu, pesan makanan, ya, misalnya pakai GoPay atau OVO, lantas nilai makanannya misalnya Rp45.000, maka langsung dipotong dari sininya, ya, dengan yang sudah ada akunnya tercatat di penyedia dan sudah terinput di bank dan juga sudah terdata di acquirer-nya. Ini kira-kira begitu. Sehingga kita udah tidak perlu mengeluarkan uang cash. Jadi semua kebutuhan-kebutuhan kita beli barang di toko, di restoran, ya, pulsa, listrik, dan lain sebagainya, maka itu langsung dipotong dari saldo kita yang terdapat di sini.
Ini kira-kira cara kerjanya begitu. Nah, akad antara kita ya dengan penyedia jasa ini seperti yang tadi di slide sebelumnya itu bisa menggunakan akad ijarah mausufah fi zimmah, bisa juga menggunakan akad wadiah, bisa juga menggunakan akad accord. Sementara akad antara penyedia jasa dengan para pihak, dengan bank, dengan acquirer, ya, dengan merchant dan lain sebagainya, itu menggunakan bisa dengan ijarah, bisa dengan wakalah bil ujrah, bisa juga dengan jualah. Ya. Ini sudah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 116 tentang uang elektronik syariah. Oke, mari kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana sih kriteria dompet digital secara syariah? Ada beberapa kriteria penting ya, terkait dengan dompet digital secara syariah supaya dompet digital yang kita gunakan itu tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Apa saja dhawabit wal hududnya ya, ketentuan term and condition-nya supaya dompet digital itu sesuai dengan syariah. Yang pertama adalah ya, harus terhindar dari semua transaksi yang dilarang. Apa transaksi yang dilarang? Ya, yaitu maghrib, maisir, aniaya, goror, haram, riba, ihtikar, dan batil. Ini 7 udah. Ini udah pernah kita kupas di awal-awal ya. Jadi harus terhindar dari semua transaksi yang dilarang. Maisir, ya, judi, gambling, ya, aniaya, ya, paksa, ya, kemudian MAG, horor, ya, ketidakjelasan, haram, maksudnya tidak boleh membeli, memperjualbelikan jasa dan barang yang haram, kemudian MAGHR, riba, ya, mengandung bunga dan lain sebagainya, ihtikar, monopoli, penimbunan, ya, dan kemudian yang terakhir adalah batil. Ini yang pertama, ya, sahabat Asatifi yang saya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pastikan kalau kita mau bertransaksi dengan menggunakan dompet digital syariah, pastikan bahwa transaksi kita terhindar dari transaksi yang diharamkan. Yang kedua, setelah insya Allah yang berikut ini. Ya. Kita akan lanjutkan, jangan kemana-mana. Insya Allah akan kita sambung setelah yang berikut ini, karena memang ada yang mau lewat dulu. Wallahu a'lam bishawab. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Ya, bismillahirrahmanirrahim, sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masih dalam program I Love Monday, I Love My Job, ya. Dan kita sengaja ini hari Senin ya menayangkan ini karena di hari Senin biasanya loading pekerjaan lagi banyak-banyaknya ya. Tapi jangan juga kemudian karena banyaknya loading pekerjaan kita lantas lupa untuk menuntut ilmu ya. Sama-sama kita belajar ya. Nah, tadi kriteria dompet digital berbasis syariah itu yang pertama terhindar dari semua transaksi yang diharamkan. Maisir, aniaya, goror, haram, riba, ihtikar, dan batil. Maghrib. Jadi supaya mudah mengingatnya, ada maghribnya nggak? Kalau ada maghribnya, syibu, tinggalkan aja. Ya. Tapi kalau nggak ada, insya Allah bisa. Tapi ini bukan segalanya. Masih ada syarat yang lain. Apa yang kedua adalah objek yang ditransaksikan harus halal dan legal. Artinya adalah bahwa ya, kalau kita menggunakan dompet digital, ya, maka harus kita gunakan untuk membeli barang-barang yang halal aja. Tidak boleh membeli barang yang haram, membeli wine misalnya, ya, minuman wine yang beralkohol atau makanan-makanan yang tidak halal ya bagi muslim, babi yang mengandung babi ya, maka tidak boleh dia ya. Jadi tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang seperti itu, apalagi hal-hal yang berbau maksiat, maka tidak boleh. Oke. Jadi pastikan bahwa itu harus di tempat yang halal dan legal.
Yang ketiga, kejelasan dan kesesuaian akad yang digunakan ya dengan layanan yang diberikan gitu. Ya, misalnya tadi akad antara kita dengan penyedia platform itu sudah diatur kan, nah, bisa ijarah mausufah fi zimmah, bisa wadiah, bisa qard ya. Kemudian antara penyedia penyedia jasa ya, maksudnya penyedia platform ya, atau penerbit kalau di istilah perundangan dengan mitra-mitranya itu bisa dengan ijarah, wakalah bil ujroh atau jualah dan lain sebagainya. Jadi harus sesuai akadnya karena akad itu menentukan dari ada masing-masing akad ada konsekuensinya. Yang ketiga adalah, nah ini juga yang penting, bank penampung itu harus bank syariah. Ini juga yang menjadi catatan kita ya, sahabat Asa TV yang disayangi Allah, kaum muslimin dan muslimat, bahwa hampir semua ya penyedia dompet digital syariah itu ya hampir semua, tidak semua ya, itu masih kerjasamanya dengan bank yang konvensional. Baru hanya satu ya, setahu saya baru hanya satu dompet digital yang sesuai dengan syariah, ya, yaitu Link Aja Syariah. Jadi di Link Aja pun ada dua ya, ada Link Aja biasa sama Link Aja yang syariah. Ya, kalau tidak salah caranya kalau ke Link Aja yang syariah harus masuk dulu ke Link Aja, baru nanti kemudian pilihannya masuk yang ke syariahnya. Tapi yang lain-lainnya itu belum. GoPay, OVO, apa segala macam itu bank mitranya itu belum bank syariah. Nah, ini catatannya ya, catatannya. Artinya kalau ditanya, apakah GoPay, OVO, dan lain sebagainya boleh 100% ya, karena dia tadi pendekatannya bisa ijarah mausufah fi zimmah atau pendekatan khusus dan umum. Ya, kalau GoPay dan OVO kan khusus, jadi masih kategori boleh. Ya, secara umum memang boleh, tetapi memang ada sisi kekurangannya. Dari sisi ini, bank penampungnya di GoPay maupun di OVO belum bank syariah. Ini makanya harus kita dorong nih, ya, atau mungkin muncul yang platform digital dompet syariah yang punya Muslim yang kemudian seperti Link Aja gitu ya kan, itu udah syariah ya, Link Aja yang syariah. Mungkin mudah-mudahan semakin banyak karena semakin manfaat buat kita ya. Nah, yang kelima adalah hak dan kewajiban harus dituangkan dengan jelas dan disepakati dalam platform. Harus jelas term and condition-nya apa, syarat-syaratnya apa ya, dan seterusnya, dan harus disepakati kedua belah pihak. Dan jangan hurufnya kecil-kecil. Dan juga mungkin jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang kita malas bacanya. Ya, kadang-kadang udahlah checklist oke aja gitu ya. Kadang-kadang kita seperti itu. Mungkin rata-rata begitu ya. Kalau nggak salah dari cuma 6% ya. Kalau nggak salah hasil penelitian dari OJK ya. Nasabah ataupun orang yang ketika sedang melakukan akad transaksi itu yang kemudian membaca dengan saksama dan betul-betul mempelajarinya itu dari 100 orang hanya 6 ya. Sedikit sekali ya. Oke, yang berikutnya adalah yang keenam, diskon, cashback, dan lain sebagainya itu dari merchant, tidak boleh dari penerbit. Ya. Ini yang lebih aman kalau menurut saya tadi ya, dari merchant atau tidak dari penerbit, ini lebih aman. Ya. Atau tadi ya, dia bukan hanya dari merchant, tetapi kalaupun dari penerbit itu juga masih boleh kalau misalnya dompet digital yang digunakannya itu yang bersifat khusus. Karena dia tidak ada isu gharar di dalamnya. Nah, yang ketujuh yang penting, memenuhi ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 116 tentang uang elektronik syariah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ya, di Indonesia ini ada kita punya ulil amri ya. Dalam hal ini adalah pemerintah ya, dan ulil amri dalam skup fatwa ya, masalah agama, fatwa itu adalah terutama fatwa terkait dengan muamalah maliyah, nah, transaksi keuangan itu ada di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sehingga seharusnya semua pendapat-pendapat yang berbeda di lapangan tadi ya itu harus merujuk kepada fatwa DSN MUI. Ya, apa namanya? Kalau sudah ketentuan hakim, ketentuan ulil amri dalam masalah fatwa misalnya ya, maka kita ngikut udah. Nggak boleh ada perbedaan-perbedaan lagi ya. Kalaupun ada perbedaan tapi tingkatnya tingkat untuk kita pribadi, oke-oke aja ya. Tapi kalau misalnya kemudian digembar-gemborkan atau bahkan kadang-kadang disaling menyalahkan, ini yang harus dihindari. Nah, terakhir kita ingin mengupas tentang
catatan dari e-wallet ataupun dompet digital yang beredar di masyarakat, ada beberapa catatan penting. Kalau yang syariah tadi sudah clear ya, baru satu, baru link aja syariah, nah itu insya Allah tidak ada isu di situ. Ya, tidak ada isu, boleh digunakan, bank mitranya sudah syariah, akadnya sudah jelas, ya, dan lain sebagainya sudah clear, mengikuti fatwa DSN nomor 116. Tapi kalau yang tadi, yang ada yang GoPay, OVO, Dana, dan lain sebagainya, ya Shopee Pay dan lain sebagainya, itu masih banyak catatan. Apa catatannya? Yang pertama adalah, ini contoh seperti e-money ya. Kalau e-money yang seperti uang apa yang ada di kartu e-tol itu, ya, itu juga masih menimbulkan masalah. Yang pertama dari sisi subjek hukumnya tidak jelas. Ya, betul bahwa saya sebagai pemegang kartu, saya dianggap sebagai subjek hukum. Tapi masalahnya begini, sahabat Asa TV yang sayangi Allah. Saya misalnya di kartu e-tol, saya isi 500.000 untuk keperluan saya naik kendaraan. Saya isi 500.000 tuh, saya masukin ke kantong. Terus tiba-tiba saya misalnya kartu itu hilang. Saya naik lift atau saya di tangga atau saya lagi di ketinggian, tiba-tiba kartu itu kena angin jatuh atau kemana kecemplung sumur atau kemana, kartu itu hilang. Tapi masalahnya adalah apakah uang saya hilang? Jawabannya kan uangnya ada di mana? Kartunya betul hilang, tapi uangnya ada nggak? Ada. Uangnya ada di mana? Ada di bank. Kalau e-money yang terbitan Bank Mandiri misalnya, uang saya ada di Bank Mandiri. Ya, uang saya ada di Bank Mandiri. Nah, ketika kartunya hilang, uangnya kan ada di sana. Terus nanti kalau kartu saya hilang, uang itu jadi milik siapa? Nah, ini ada ketidakjelasan dari subjek hukumnya. Ya. Ini masalah gitu. Dibandingkan dengan kartu digital, GoPay, OVO dan lain sebagainya, ini lebih clear malah. Kalau saya punya akun atas nama saya, misalnya handphonenya tertukar atau handphonenya hilang, mudah-mudahan tidak terjadi, ya, itu tetap saldo saya masih ada segala macam selama orang tidak bisa mengakses tersebut, kan ada PIN-nya ya. Selama dia tidak tahu PIN-nya, tidak bisa digunakan saldo saya yang ada di situ. Ya, jadi dari sisi subjek hukum malah justru yang dompet digital itu lebih clear dibandingkan dengan kartu e-tol, e-money dan sejenisnya. Yang ya. Kemudian bank penampungnya kalau e-money itu kebanyakan masih bank konvensional. Bank syariah pun kalaupun ada itu belum bisa menerbitkan sendiri, masih kerjasama dengan bank konvensional juga ya, karena harus ada ketentuannya ya, harus bank buku 4 ya kalau nggak salah ya, atau buku 3 atau buku 4 ya. Nah, mungkin bank syariah belum belum ya, mungkin ini kita dorong ya supaya pemerintah lebih mempercepat pertumbuhan bank syariah ya. Dan termasuk juga bank syariah belum diberi keleluasan untuk mengelola e-money sendiri. Ini catatan kita. Nah, kalau e-wallet, ya, ini catatannya sebagai berikut. Belum ada akad syariah yang mengatur hubungan antara penerbit dan pemegang aplikasi serta para mitra. Jadi secara umum ya, belum ada akad syariah yang mengatur hubungan antara penerbit dan pemegang aplikasi serta para mitra. Jadi akadnya masih umum, kecuali tadi yang mungkin baru satu ya, link aja syariah. Kemudian yang kedua, diskon, cashback, dan sebagainya itu masih umumnya berasal dari penerbit. Ya. Tapi ini juga sebenarnya masih boleh kalau misalnya ya tadi yang bersifat khusus dengan syarat dan ketentuan tertentu ya. Kemudian bank penampungnya itu kebanyakan bukan bank syariah. Sebut saja GoPay, OVO, ya, kemudian Dana, Shopee Pay apa dan lain sebagainya itu bank mitranya atau bank penampungnya belum bank syariah, baru link aja syariah saja. Ya. Kemudian ya di e-wallet syariah pun ya baru ada satu e-wallet syariah yang tadi ya menerapkan fatwa DSN MUI nomor 116. Ya. Jadi karena baru satu ini maka ya mungkin geliatnya masih tidak terlalu menggembirakan ya. Harusnya sih mungkin platform-platform yang besar itu harus yang hijrah yang menjadi platform e-wallet yang syariah. Nah, ini secara umum rekomendasi kita sih, harapan kita ya, bahasanya sih harapan lah. Perlunya regulasi yang lebih menguatkan pertumbuhan e-wallet syariah, misalnya gitu ya. Pemerintah kalau ada yang mengajukan penerbit yang ingin mengajukan e-wallet, maka disyaratkan misalnya harus bikin unit syariah gitu. Maka ini akan lebih menumbuhkan. Yang kedua,
adanya lembaga Islami yang amanah dan profesional serta kuat dan dapat menerbitkan e-wallet dan e-money syariah. Jadi kita perlu ya lembaga-lembaga besar. Jadi jangan sampai misalnya dana kita hanya terkapitalisasi di di pemain-pemain asing ya, yang apalagi yang mungkin berseberangan dengan umat ya. Nah, bagusnya kita di Indonesia ini kan banyak ormas-ormas besar ya, misalnya Muhammadiyah, ada NU, ada PUI, ada macam-macam, Al-Wasliyah, ada Persis dan lain sebagainya. Maka mungkin bisa menginisiasi untuk untuk anggotanya atau untuk jamaahnya atau untuk warganya ya, kalau di Muhammadiyah kan warga Muhammadiyah, dengan sehingga nanti ketika dana yang terkapitalisasi terhimpun itu akan manfaat buat umat ya. Kemudian yang ketiga adalah harus banyak literasi kepada umatnya berkenaan dengan fikih dompet digital. Ini karena memang ini sesuatu yang baru dan masih banyak kita yang masih belum terlalu banyak memahami ya, sehingga kita ya belum terlalu meleknya, padahal ini potensi dan manfaatnya luar biasa. Dan yang terakhir adalah semua pandangan fikih itu harusnya merujuk kepada fatwa DSN MUI sebagai ulil amri dalam hal fatwa. Jadi jangan berbeda dengan fatwa DSN MUI, gitu. Kira-kira begitu. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Ulil amri dalam konteks fatwa muamalah maliyah itu merujuk kepada fatwa DSN MUI. Mudah-mudahan ada manfaatnya sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di hari Senin yang berkah ini masih dalam program I Love Monday, I Love My Job, semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah, dimudahkan segala urusannya, dan kita tetap bisa produktif meskipun masih kondisi COVID. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.